Assalamualaikum, selamat datang kembali di Hani Asharim Channel. Di video kali ini aku mau bikin keripik bawang. Ini rasanya enak banget, super kriuk. Dan untuk rasanya ini sangat gurih banget. Bahan-bahannya juga sangat murah dan juga mudah didapat. Nggak perlu pakai telur. Untuk membuatnya juga nggak perlu pakai mesin, cukup di rolling pin aja. Hasilnya udah secakep dan juga secantik ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke cara membuatnya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat untuk buat video yang lainnya. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 bungkus masako rasa ayam, 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan untuk bawang putihnya tadi teman-teman, waktu aku menghaluskannya aku pakai setengah sendok teh garam. Jadi untuk semua total garamnya itu 1 sendok teh ya. Kemudian tambahkan santan. Untuk santannya ini sebanyak 400 ml. Dari 1 saset santan instan ukuran kecil ditambahkan air sampai ukurannya menjadi 400 ml ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, ini akan kita masak ya teman-teman. Masak menggunakan api kecil aja sampai adonannya ini menggumpal. Dan sebelum adonannya ini menggumpal, ini aku akan tambahkan setengah sendok makan mentega. Aduk kembali sampai tercampur rata, sampai menteganya leleh ya teman-teman, dan juga sampai adonannya ini menggumpal. Dan kalau adonannya sudah seperti ini teman-teman, sudah menggumpal, ini akan aku pindahkan ke wadah lain. Dan ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Kemudian tambahkan bahan selanjutnya, yaitu 500 gram tepung tapioka. Ini aku tambahkan secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk dan dicampur sampai tercampur merata. Oh ya teman-teman, tambahkan juga daun seledri. Ini sudah dipotong halus seperti ini. Untuk banyaknya tadi sekitar 15 batang. Kemudian tambahkan sisa tepung tapiokanya. Aduk kembali sampai tercampur merata. Dan kalau mulai susah diaduk menggunakan sendok seperti ini bisa kita uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Ini kita uleni sampai tepung tapiokanya ini tidak ada lagi yang berhamburan. Jadi menjadi satu adonan yang utuh seperti ini. Dan kalau adonannya ini sudah bisa dipulung, ini kita sudahi ngulennya. Dan ini bisa langsung kita rolling. Ini aku ambil sedikit adonan teman-teman, kemudian akan aku gilas menggunakan rolling pin. Gilas sampai setipis mungkin ya teman-teman. Kemudian kalau adonannya sudah sesuai untuk ketipisannya seperti ini bisa langsung kita potong. Dan untuk besar kecilnya potongan ini sebenarnya sesuai selera teman-teman aja ya. Dan untuk mengecilkan adonannya, di sini aku potong menggunakan pisau yang bergerigi. Tapi kalau kalian nggak ada, cukup menggunakan pisau biasa aja juga boleh. Dan untuk potongan-potongan kecilnya ini bisa kita kumpulkan aja seperti ini teman-teman. Atau teman-teman bisa sisihkan dulu di dalam piring. Dan ini tuh nggak bakalan lengket ya meskipun bertumpuk seperti ini. Dan kalau digoreng ini juga nggak bakalan menempel satu sama lain. Karena tadi kita sudah menggunakan mentega ya teman-teman. Ini kita akan gilas sampai adonan semuanya habis. Lakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan sebelumnya ya teman-teman. Dan ini adonannya sudah cukup banyak. Ini akan aku goreng terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggorengnya setelah semua adonannya digilas dan juga dipotong-potong. Setelah minyaknya dipanaskan, ini akan aku goreng. Ini nggak bakalan nempel ya teman-teman, meskipun tadi kita tumpuk-tumpuk. Asal tumpukannya itu masih wajar, ini pasti bakalan langsung misah. Tapi kalau misalnya ada yang sedikit menempel seperti ini, cukup kita pisah-pisahkan aja seperti ini. Ini bisa langsung terpisah dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi ini gampang banget.
Ini kita goreng sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Dan kalau warnanya itu sudah mulai kuning kecoklatan seperti ini bisa langsung kita angkat. Angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Hasilnya seperti ini cantik banget. Kemudian goreng sampai semua adonannya habis ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Untuk adonan yang sudah kita buat tadi, hasilnya itu banyak banget. Dan ini cocok banget dijadikan ide jualan juga. Kemudian untuk isian toples lebaran atau cemilan di rumah juga cocok banget ya. Dan yang pasti untuk rasanya ini nggak usah ditanya lagi teman-teman. Ini kriuk banget, super renyah, gurih juga. Pokoknya ini mantep pol. Bisa dilihat ya teman-teman, ini dikremek pakai tangan aja udah hancur. Jadi kelihatan banget kalau ini super renyah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya ke semua sosial media teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.